Ketika Nabi sedang ngumpul dengan para sahabat, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tanglet dumateng para sahabat. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Tahukah kalian para sahabat siapakah orang yang sejatinya bangkrut? Mongko para sahabat niku jawab, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Wong ingkang bangkrut nggih menika wong kang mboten nggadahi duit, mboten nggadahi barang napa kemawon. Orang yang bangkrut adalah orang yang sudah tidak punya duit sama sekali, tidak punya barang sama sekali. Uang habis, 1 rupiah pun nggak punya. Barang benda habis, nggak ada yang bisa dijual. Hanya pakaian yang menempel di badan. Itu baru orang yang betul-betul bangkrut. Kata para sahabat seperti itu, orang yang bangkrut ya seperti itu. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku. Perhatikan. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang bangkrut dari umatku, dari umat Islam, dari kalangan orang Islam. Akan ada orang-orang yang ngakunya Islam yang nanti di hari kiamat akan menjadi orang yang bangkrut. Orangnya muslim tapi bangkrut di hari kiamat. Al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari kalangan umat Islam, yaitu ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin, yaitu orang yang nanti pada hari kiamat, pada yaumil hisab, kelak datang dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Salat napa kemawon? Salat 5 waktu, salat rawatib, salat tahajud, salat duha, salat ini itu dan sebagainya. Orang yang di hari kiamat dia punya pahala salat ini itu. Wasiyamin, punya pahala puasa. Puasa Ramadan, barangkali puasa Sawalan, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, 3 hari di pertengahan bulan Qamariyah dan sebagainya. Wa zakatin, punya pahala zakat, zakat wajib dalam bentuk zakat mal atau zakat fitrah, zakat sunnah dalam bentuk sedekah. Perhatikan, ya. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang di hari kiamat, dia punya pahala sholat ini itu, punya pahala puasa ini itu, punya pahala sedekah yang wajib maupun yang sunnah. Namun ternyata bagaimana? Wa ya'ti qad syatama hadza, dia datang di hari kiamat dan dulu semasa hidup di dunia dia mencaci maki si A, menjatuhkan kehormatan si A. Wa qadhafa hadza, menuduh si B. Enggak cukup si A dicaci maki, dituduh ya, melakukan hal yang tidak-tidak ya. Padahal enggak ada bukti, enggak ada saksi, enggak ada apa, hanya sebatas persangkaan belaka yang belum terbukti kebenarannya, dituduh ya. Berawal dari suudzon kemudian ya menjadi tuduhan-tuduhan yang tadinya disimpan di hati kemudian disampaikan kepada orang-orang. Wah, itu kayaknya begini-begini deh. Oh. Soalnya kemarin saya lihat begini di sana. Wah, kemungkinannya kan melakukan ini itu, tuduhan. Ya, suka nuduh ya. Yang dimaksud dengan tuduhan di sini menuduh orang lain melakukan hal-hal yang negatif ya. Menuduh orang lain melakukan hal-hal yang negatif, yang dosa, maksiat dan sebagainya. Maka hati-hati, jangan sampai kita mudah menuduh orang lain. Lisan ini dijaga. Ya. Ini bahayanya gede ini lidah. Dosa lidah itu termasuk salah satu dosa yang paling menjerumuskan ke neraka. Menjelek-jelekkan si A, menuduh si B, ya. Wa akala mala hadza, mengambil harta si C. Menikmati harta si C secara batil. Secara batil. Makan buah tetangga enggak izin. Ya. Atau misalnya ke toko buah, nyicipin dulu padahal belum izin. Ini biasanya ibu-ibu. Izin aja belum sudah nyicipi. Memangnya penjualnya sudah membolehkan, sudah ikhlas ridho. Bahaya, ini harta orang lain dinikmati, dimasukkan ke dalam mulut kita, ke dalam perut kita.
tanpa ada izin terlebih dahulu, tanpa ada pembolehan dari si pemiliknya. Ini berarti makan harta orang lain dengan batil. Atau mengurangi takaran yang suka jual beli, nah, dikurangi takarannya. Atau yang punya toko warung, ya, dan semisalnya tertulisnya misalnya ya, 9.900 rupiah. Wah. Kemudian dikasih 10.000, nggak ada kembalian, nggak dikembalikan. Padahal ada 100 rupiah itu, tapi nggak dikembalikan. Berarti mengambil harta orang lain secara batil. Ya. Bahaya. 1 rupiah yang kita nikmati, ya, yang itu didapatkan tidak dengan cara yang halal, maka itu adalah bentuk kezaliman. Akan ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Ya. Wa akala mala hadza, menikmati harta orang lain, ya, yang tidak halal. Wa safaka dama hadza, ya, orang ini juga mengucurkan darah si D, ya, mungkin dengan membunuhnya, melukainya, menabraknya dan sebagainya. Ya. Ini bentuk kezaliman kepada orang lain. Wa daraba hadza, mukul si E misalnya, dipukul, ditendang. Atau kalau enggak langsung ya mungkin menyuruh orang lain. Ya, suruh orang lain dibayar. Kamu pukuli si E atau si A atau si B, pukuli sampai babak belur, sampai kakinya patah dan sebagainya. Meskipun orang ini tidak melakukannya secara langsung, tapi dia yang menjadi aktornya, dalangnya. Nah, kena juga ini. Orang yang punya andil dalam bentuk kezaliman masuk di sini. Apa akibatnya kalau orang itu melakukan berbagai macam kezaliman kepada sesama, baik dalam bentuk kezaliman lisan ataupun kezaliman perbuatan? Apa akibatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi." Maka si A, si B, si C ini akan diberi pahala dari pahalanya pelaku ini. Ini orang punya pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Di hari kiamat punya pahala menghadap Allah dengan membawa pahala banyak. Tapi dia melakukan kezaliman kepada si A, B, C, D, E, F. Maka pahala-pahalanya ini akan dibagi-bagi. Diberikan kepada yang dizalimi. Si A dikasih, si B dikasih, si C dikasih, si D dikasih. Sesuai dengan kadar kezalimannya. Kalau kezalimannya kepada si A gede, maka berarti pahalanya, ya, yang diberikan kepada si itu banyak, dibagi-bagi pahalanya. Kata Nabi, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaih, kalau pahalanya ini sudah habis. Pahalanya sudah habis. Sementara masih ada orang yang dizalimi ini belum dapat pahalanya. Saking banyaknya orang yang dizalimi. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau pahalanya sudah habis tapi ada orang-orang dizalimi yang belum mendapatkan transferan pahala, maka ukhidha min khatayahum faturihat alaih, maka dosa-dosanya si ya C D E ini ya diambil, diberikan kepada orang yang menzalimi ini. Diambil dosa-dosanya, dikasihkan kepada orang yang menzalimi ini. Summa turiha finnar, kemudian orang yang zalim ini yang dulunya punya pahala banyak dan besar, setelah itu, setelah pahalanya habis, mendapatkan dosa-dosa, transferan dosa-dosa, akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bangkrut. Habis sudah pahalanya yang sudah dikerjakan semasa hidup di dunia, ya, dibagikan kepada orang-orang yang dizaliminya. Bahkan ketika masih ada orang yang dizaliminya itu belum mendapatkan transferan pahala, kesalahan mereka akan diberikan kepada orang yang zalim ini. Lalu orang yang zalim ini diceburkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Rugi apa mboten? Rugi. Maka berhati-hati Bapak Ibu rahimani rahimakumullah terhadap dosa kezaliman. Jangan sampai kita menjadi orang yang mudah dalam ibadah sekaligus mudah dalam menzalimi orang lain. Bisa jadi orang yang menzalimi itu kelak akan memiliki pahala yang besar karena dizalimi, dan ada orang yang seperti itu. Nasallallahu salamu alafiyah. Orang diberikan kemudahan untuk ibadah, tetapi pada akhirnya nanti pahalanya diberikan kepada orang lain. Rugi, bangkrut Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah.